Petugas medis militer bernama Semyon ini kemungkinan besar adalah penembak jitu. Kolonel kemudian memberinya senapan sniper untuk diuji. Dia berpikir bahwa senjata ini tidak dapat menunjukkan potensi penuhnya. Jadi meminta untuk mengganti sebuah senapan yang biasa. Kolonel merasa sulit untuk percaya. Menduga dia sedang berpura-pura. Dia memerintah bawahannya meletakkan sebuah kaleng 500 meter jauhnya. Setelah menembak, kaleng masih utuh. Kolonel hampir marah. Maka Semyon buru-buru berkata, pada dasarnya dia tidak membidik kaleng. Maka membidik seekor tupai di pohon. Setelah berkata segera melari ke arah pohon. Lalu membawakan tupai itu pulang. Kolonel tiba-tiba tertawa. Ternyata dewa penembak jitu mencari di mana-mana. Ada di sampingnya. Karena pertunjukan yang luar biasa itu, kolonel khusus membiarkan dia bergabung dengan regu penembak jitu. Bertanggung jawab melatihkan 4 gadis cantik ini. Keterampilan menembak gadis-gadis itu sangat bagus. Kalau membidik tujuan yang berdiri diam akan tidak salah. Tapi dia pikir bahwa tujuan di medan perang akan tidak pernah berdiri diam-diam. Jadi dia meletakkan beberapa kaleng di dahan. Biarkan mengapung di sungai. Menciptakan menjadi sasaran tembak yang sederhana. Para prajurit wanita melepaskan tembakan secara berurutan. Tidak ada yang bisa mendapat tujuan. Tapi mereka tidak patuh. Jadi Semyon pergi ke depan. Setiap tembakan mengenai kaleng. Lalu menembak beberapa kali. Semuanya mengenai dahan sebagai tujuan. Kali ini gadis-gadis memang patuh. Dengan cepat tentara Jerman udah sampai. Penembak jitu mereka udah membunuh puluhan pengintaian tentara Soviet. Jadi kolonel memerintah Semyon memimpin perang untuk membunuh penembak jitu. Semyon memimpin 2 prajurit wanita bersembunyi di sebuah tempat tertentu. Dia membuat sebuah boneka di punggung untuk menarik perhatian. Kemudian menyuruh gadis-gadis di 2 sisi. Dia pelan-pelan bangkit untuk mengungkapkan boneka. Penembak jitu tentara Jerman menemukan tujuan. Bertekad menembak. Dan Semyon juga kombinasi untuk mengeluarkan senapan untuk bertindak. Penembak jitu tentara Jerman berpikir udah mendapat tujuan. Mulai melepaskan peringatan. Sedetik kemudian, baru saja disergap oleh seorang gadis. Prajurit Jerman yang lain. Sadarilah bahwa lawan memiliki master yang bersembunyi. Segera buru-buru mundur. Tentara Soviet mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Perang kali ini tentara Jerman berkorban berat. Tapi dengan cepat tentara Jerman membalas dendam. Membunuh komandan kompi pengintai Soviet. Kolonel sangat sedih. Segera memerintah Semyon membunuh penembak jitu. Semyon bersembunyi di rumput. Bersembunyi selama 3 hari. Tapi tidak menemui penembak jitu tentara Jerman. Sebaliknya menangkap beberapa prajurit yang mengambil minuman. Sudah 3 hari tidak menembak sehingga tidak bisa melewati kesempatan ini. Hanya beberapa detik 5 prajurit Jerman udah mati. Dia dengan sengaja membiarkan seorang hidup untuk melapor berita. Dengan cepat penembak jitu pergi ke sini. Perang menembak jitu akan berlangsung. Seorang tentara Soviet bersembunyi di bawah tangki membersihkan kaca. Tak disangka ada seorang penembak jitu Jerman di atas pohon. Menembak 1 kali. Untungnya hanya kepada kacamata. Tapi penembak jitu udah mengungkapkan posisinya. Semyon segera membunuh orang itu. Jatuh dari atas pohon. Sekaligus Gudev, kepala penembak jitu Jerman, juga menemukan prajurit Soviet di bawah tangki. Pada titik ini Jerman memusatkan semua tembakan mereka. Pengeboman terus-menerus pada tank Soviet. Di bawah kebanyakan asap, Semyon dan prajurit berkacamata bersembunyi lagi. Setelah pulang barak, lelaki berkacamata yang beruntung hidup tadi segera menggunakan semua keberanian untuk mengucapkan kata cinta dengan seorang prajurit wanita. Tapi ditolak olehnya. Dia bosan sehingga lari ke hutan. Memeluk sebuah pohon untuk melampiaskan semua kesedihan padanya. Tak disangka baru saja mengangkat kepalanya. Di pohon ada seorang penembak jitu Jerman. Tapi tidak hanya ada satu. Di tempat yang tidak jauh. Di dalam hutan ada sebuah tangkit Jerman.
Kebanyakan prajurit Jerman sedang berkumpul di sini. Siap diam-diam menyerang Soviet. Lelaki berkacamata buru-buru pulang untuk melapor. Tapi di tengah jalan ditemukan oleh tentara Jerman. Dia dibidik di dada. Mendengar bunyi pistol tentara Soviet segera pertahanan. Tapi penembak juti tentara Jerman sangat pintar. Hanya perlu menemukan tujuan segera menembak. Pada saat ini Semyon tidak bisa tahu posisi penembak juti. Tiba-tiba prajurit wanita ini lari keluar barak. Dia mengganti posisi tanpa berhenti. Mau mengubahkan dirinya sebagai serdadu umpan meriam. Untuk menarik penembak juti tentara Jerman keluar posisinya. Semyon buru-buru bersiap. Pada saat ini prajurit Jerman membidik prajurit wanita Soviet. Gadis itu udah mengorbankan. Sekaligus Semyon juga menembak. Membunuh seorang penembak juti tentara Jerman. Tapi orang itu bukan kepala penembak juti. Pada saat ini tangkit tentara Jerman siap bertindak. Terus-menerus menembak ke barak tentara Soviet. Keduanya mulai berjuang. Prajurit wanita ini bertanggung jawab menghancurkan prajurit juti. Dan Semyon bertanggung jawab menghancurkan orang di dalam tangkit. Meskipun mereka mencoba melawan. Tapi tidak bisa melawan meriam dari tangkit Jerman. Dia melihat tentaranya akan gagal. Pada saat ini akhirnya tentara Soviet juga sampai. Ada banyak meriam membidik tentara Jerman. Tentara Jerman dihancurkan dengan cepat. Mengalami perang ini, kolonel memutuskan belajar cara tentara Jerman. Mulai memukul musuh dengan diam-diam. Jadi dia memerintah Semyon memimpin 4 prajurit wanita parasut ke barak tentara Jerman. Untuk melakukan tugas. Pertama-tama mereka mencari sebuah tempat yang baik. Ketika sekelompok prajurit Jerman muncul, mereka bertekad menyerang. Berhasil menghancurkan kelompok ini. Lagi pula mengumpulkan dokumen rahasia. Dengan cepat kepala penembak juti Jerman muncul di sana. Dia baru saja melihat sudah tahu ini kayak Semyon. Jadi memerintah mengejarnya. Kemudian 4 prajurit wanita sudah berkumpul di satu tempat. Menemukan rekannya udah meninggal. Kepala prajurit keluar dari pohon-pohon. Diserahkan ke Jerman. Kemudian kepala penembak juti Jerman muncul. 4 prajurit wanita juga ditangkap. Semyon menyaksikan semuanya di tempat jauh. Tapi dirinya tidak bisa melakukan apapun. Hanya bisa melihat mereka di bawah. 4 gadis Soviet ditangkap oleh tentara Jerman. Tapi tidak dipukul. Sebaliknya tentara Jerman melepaskan mereka. Karena orang-orang ini mau berburu. Gadis-gadis lari di depan. Mereka naik kuda di belakang. Terus-menerus menembak. Gadis-gadis semakin takut. Mereka semakin gembira. Tapi biasa masang akan menjadi pemburu. Gadis-gadis bersembunyi di belakang pohon. Melempar pohon ke prajurit Jerman. Kuda ditakut. Melempar orang itu ke air. Gadis itu mengambil kesempatan untuk merampok pistol. Dengan cepat mengalahkan orang ini. 2 gadis bersembunyi di tebing gunung. Di belakang ada 2 prajurit Jerman membidik. Tapi mereka ditembak oleh Semyon. 2 orang ini mau melarikan diri. Tapi bagaimana bisa melepaskan dari peluru? Akhirnya 2 orang ini dibunuh oleh Semyon. Pada saat ini, seorang gadis yang lain bersembunyi di sebuah danau. Untuk menghindari seorang prajurit Jerman di belakang. Dia bersembunyi di bawah air. Memanfaatkan nafas dengan buluh. Tapi orang itu naik kuda di air. Akhirnya dia juga akan ditemukan. Pada saat waktu berbahaya. Seorang gadis yang lain memegang pistol. Membunuh prajurit Jerman di air. Tapi orang itu takut sehingga buru-buru bersembunyi. Sampai saat tidak ada siapapun. Gadis di bawah air ke darah. Anak pemerintah sedang mencari masang di hutan. Tapi tak disangka diserang di belakang. Lalu menculik dia. Kemudian seorang gadis melompat ke pohon. Siap menembak pemerintah tentara Jerman. Tapi dia udah menemukan semuanya. Sehingga menembak ke bahunya. Pada saat ini, prajurit ini menahan kesakitan. Menembak kepada dia. Pemerintah jatuh ke punggung kuda. Kemudian dibawa ke barak oleh prajurit. Ketika hampir mati,
Dia menyuruh kepada penembak Juti harus menyelamatkan anaknya. Setelah berkata itu segera meninggal. Di sisi lain, Semyon menyuruh gadis-gadis mundur bersama gadis terluka. Dan dia mencegah tentara Jeman. Dia memotong telapak tangan, menggunakan darah melukis di daun, untuk meninggalkan tanda di jalan, untuk menyesatkan tentara Jeman. Dengan cepat tentara Jeman sudah datang. Semyon menembak dulu. Dua penembak Juti berjuang di hutan. Karena kepala tentara Jeman hilang satu mata. Dengan jelas sedang ada di waktu berbahaya. Topinya ditembak dan dijatuh. Mengungkapkan rambutnya. Semyon tenang kembali. Menembak kepada bahu kepala tentara Jeman. Gadis-gadis sudah sampai ke sebuah jembatan. Mereka membakar jembatan kayu itu untuk mencegah tentara Jeman. Keduanya mulai berjuang. Gadis-gadis terus ditembak. Ketika akan gagal, Semyon datang, menghancurkan tentara Jeman yang mengejar. Ketika waktu terakhir ketika jembatan dibakar sepenuhnya, Semyon segera melari ke sana. Untungnya mereka sudah melepaskan dari kematian. Kepala tentara Jeman melompat ke sebuah pohon, menembak Semyon. Pada saat dia mengganti peluru, seorang prajurit memegang pistol, menembak dia jatuh bawah ke pohon. Untungnya Semyon tidak dibahayakan ke hidupnya. 5 orang pulang ke barak. Semyon dari etnis Ewenki, khususnya hidup dengan bekerja berburu. Sejak masa kecil udah sebagai dewa penembak. Menurut statistik, ada lebih dari 360 prajurit Jeman sudah dibunuh olehnya. Di antaranya ada banyak kolonel dan 1 brigadir. Dia disebut dengan sebutan Komandan Penuai. Dalam perjuangan dengan tentara Jepang, dia terus membunuh 9 kolonel Jepang. Melihat prestasi Semyon, tentara Soviet sudah memberikan banyak medali kehormatan kepada dia. Komandan garis depan juga secara khusus memberinya pipa yang terbuat dari gading. Sampai tahun 1973. Pahlawan ini berakhir hidupnya. Meninggal pada umur 73.